Baik, kita mulai. Organisasi Kerjasama Ekonomi Multilateral. Jadi, Organisasi Kerjasama Ekonomi Multilateral itu adalah kerjasama yang mengikat beberapa negara dengan suatu politik dan kebijaksanaan yang bersifat internasional yang bertujuan untuk membebaskan perekonomian dari batasan-batasan. Yang membedakan dengan kerjasama ekonomi regional itu apa? Kalau regional itu kan terikat kawasan tertentu. Kalau multilateral itu tidak terikat dengan kawasan, tapi yang mengikat adalah tujuan yang ingin dicapai bersama. Seperti itu. Nah, bentuk-bentuknya itu banyak sekali ya. Ini antara lain ada 15. Ada Bank Dunia, kemudian organisasi buruh, ada organisasi pengekspor minyak, dan lain sebagainya akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, Bank Dunia atau World Bank atau IBRD, itu Badan Internasional untuk Pembangunan dan Kemajuan. Jadi seperti halnya bank umum, itu menghimpun dana dari yang memiliki dana lebih, disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti itu. Tapi kalau Bank Dunia itu dari negara-negara kaya disalurkan ke negara miskin dengan tingkat bunga yang rendah. Kalau IFC itu adalah cabang dari Bank Dunia. Jadi ini anak perusahaannya gitu ya. Kalau ILO, International Labour Organization, itu adalah organisasi buruh internasional. Jadi ini yang menjamin hak-hak buruh. Terus pekerja itu bukanlah komoditas. Yang tujuannya itu memerangi ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan. Jadi ini ingin mensejahterakan para buruh. Terus UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. Bisa kita lihat ya dari judul organisasinya. Nama organisasinya itu Trade and Development. Berarti dia itu konsentrasi kegiatannya di bidang trade atau perdagangan dan development. Development itu pembangunan. Lanjut, UNDP, United Nations Development Program. Bisa kelihatan juga ya dari namanya, development tadi apa? Pembangunan. Nah, jadi tugasnya dia itu memberi sumbangan untuk membiayai program pembangunan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Kemudian UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Dari namanya kelihatan industrial, berarti di bidang industri ya, dia mengembangkan industri-industri yang ada. Nah, organisasi ini merupakan organisasi yang ada di bawah PBB. Seperti itu. Tujuannya memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang. ECOSOC, Economic and Social Council, itu dari namanya juga udah kelihatan dia ada di bidang ekonomi dan sosial. FAO, Food and Agriculture Organization. Apa itu food? Makanan ya, bahan pangan. Kemudian agriculture itu pertanian. Jadi dia berfokus di penyediaan bahan makanan dan hasil pertanian di dunia. Gimana caranya kualitas dan kuantitas produksinya itu meningkat, kemudian memajukan proses produksi, distribusi, modernisasi, seperti itu. Nah, Indonesia ada keterlibatan ya di sini. Salah satunya menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras. Lanjut, IMF, International Money Fund, tugasnya adalah melancarkan kembali tata pembayaran internasional pasca Perang Dunia Kedua. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua itu keadaan benar-benar kacau ya. Terutama
pembayaran di dunia internasional. Oleh karena itu, diadakan atau dibentuk International Money Fund untuk melancarkan kembali, untuk mengembalikan kepada tempatnya yang semula. Seperti itu. Ini juga dia memberikan bantuan-bantuan gitu ya, biar pembayaran internasional itu tetap lancar. Terus WTO atau World Trade Organization, bisa kita lihat dari namanya, trade, perdagangan, world, dunia, organisasi perdagangan dunia. Itu jelas ya, fokusnya ada di perdagangan internasional. Jadi dia itu khusus ngatur perdagangan, kemudian buat kebijakan ekonomi global tentang perdagangan. Terus OPEC atau OPEC, the Organization of Petroleum Exporting Countries. Jadi itu tuh organisasi negara-negara pengekspor minyak. Seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab, juga Indonesia. Tujuannya tuh apa? Bisa kita lihat di sini. Menyatukan kebijakan perminyakan antar negara-negara anggota, kemudian memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menstabilkan harga, dan menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara anggota. Selanjutnya, IDB, Islamic Development Bank, itu membantu negara-negara anggota, yaitu negara-negara Islam, khususnya dalam meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Jadi ini khusus ya, khusus untuk negara-negara di dunia yang ikut di organisasi ini. Lanjut, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, itu tujuan awalnya membantu memajukan produksi serta meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional negara anggotanya. Namun seiring berjalannya waktu, tujuannya itu berkembang menjadi organisasi penelitian ilmiah dan perundingan masalah-masalah ekonomi. Dan IGGI, Intergovernmental Group Indonesia. Jadi ini tuh organisasi yang dibentuk untuk memberikan bantuan pinjaman khusus untuk Indonesia. Seperti itu, tapi ini dibubarkan, kemudian diganti dengan CGI. Dibubarkan karena apa? Dibubarkan karena Belanda itu terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Nah, kemudian dari IGGI atau IGGI tadi dibubarkan dan dibentuklah Consultative Group on Indonesia. Tapi ini akhirnya juga dibubarkan ya. Sebagai pengganti IGGI ini tadi dibubarkan karena tidak lagi murni menjadi forum komunitas perencanaan dan pendanaan pembangunan Indonesia, tapi udah menjadi sarana politik di negara-negara, menjadi sarana politik bagi negara-negara anggotanya. Gitu. Jadi kalau yang IGGI ini tuh Belanda yang menguasai atau terlalu mencampuri. Nah, kalau yang satunya itu justru negara-negara yang lainnya juga ikutan mengurusi politik di dalam organisasi ini. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu untuk pendanaan dan pembangunan Indonesia, tapi malah lebih ke politiknya seperti itu. Sekian ringkasan materi untuk materi organisasi kerjasama ekonomi multilateral. Kita rangkum sekali lagi ya, bahwa semua organisasi yang termasuk dalam organisasi ekonomi multilateral itu tidak terbentuk karena kawasannya, tetapi terbentuk karena suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.